Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisali Pravastivani Mediana, NIM 20051204023, Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Pengertian routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Selanjutnya, macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol, 2 IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, 3 OSPF, Open Source Path First. Yang keempat EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Yang kelima BGP, Border Gateway Protocol. Adapun kelebihan dari routing dinamik. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kemudian ada juga kekurangan yang dimiliki oleh routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang kelima, update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi routing dinamik dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita letakkan dua server 1 dan server 2. Setelah itu kita letakkan 3 router, dimulai dari router 1. Kemudian kita letakkan 2 PC untuk router 1. Dan 1 PC untuk router 2. Lalu kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu sambungkan tiap-tiap PC dengan router dengan menggunakan kabel Copper crossover. Kemudian kita sambungkan tiap-tiap router dengan menggunakan serial DTI. Setelah itu sambungkan router dengan server dengan menggunakan kabel Copper crossover.
Setelah semuanya selesai, kemudian kita harus memasukkan IP, subnet mask, dan default gateway dari tiap-tiap PC, router, dan juga server. Kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Nah, pada PC 1 IP address-nya kita isi 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya kita isi 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Sekarang kita lanjut ke PC 2. Untuk IP address-nya kita isi 192.168.1.65. Kemudian subnet mask-nya kita isi 192. Untuk default gateway-nya kita isi 192.168.1.126. Selanjutnya pada PC 3, IP address-nya kita isi 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya 128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Oke, semua PC sudah kita atur untuk IP address, subnet mask, dan juga default gateway-nya. Sekarang kita beralih ke server. Dimulai dari server 1. Untuk IP address-nya kita masukkan 33.33.33.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 33.33.33.3. Kemudian kita lanjut pada server yang kedua. Untuk IP address-nya kita isi 43.43.43.1. Selanjutnya subnet mask kita isi 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan 43.43.43.3. Nah, kedua server sudah kita atur IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Sekarang kita beralih ke router, dimulai dari router 1. Klik config, kemudian pilih fast ethernet 0. Untuk IP address-nya kita isi 192.168.1.62 dan subnet mask-nya 255.255.255.192. Dan jangan lupa untuk klik on, kemudian beralih ke fast ethernet 1. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Sedangkan untuk subnet mask-nya kita biarkan otomatis seperti itu. Dan jangan lupa untuk klik on. Selanjutnya ke serial 2. Jangan lupa klik on. Untuk serial 30 IP address-nya kita isi 13.13.13.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian klik on. Selanjutnya kita beralih ke router 2. Klik fast ethernet 00. Untuk IP address-nya kita isi 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Dan jangan lupa untuk mengeklik on. Kemudian kita lanjut pada serial 2. Pada IP address kita isi 12.12.12.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu klik on. Lalu pada serial 3 IP address-nya kita isi 23.23.23.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0 dan centang on.
Oke, setelah itu kita berpindah pada router yang ketiga. Fast Ethernet 0, IP address-nya 33.33.33.3. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Untuk Fast Ethernet 10, IP address-nya kita isi 43.43.43.3, subnet masknya 255.255.255.0. Dan jangan lupa untuk klik on. Untuk serial 2, IP address-nya kita isi 23.23.23.3, dan kemudian untuk subnet mask 255.255.255.0 dan klik on. Lanjut pada serial 30, IP address-nya 13.13.13.13.3, untuk subnet masknya 255.255.255.0 dan kita klik on. Setelah semuanya tersambung, kita kembali kepada router 1 untuk men-setting RIP-nya. Pada network kita isi 12.12.12.0, lalu kita klik add, dan pada network address akan muncul secara otomatis 12.0.0. Selanjutnya kita masukkan 13.13.13.0, kemudian kita klik add dan muncul 13.0.0.0. Dan untuk yang terakhir kita masukkan 192.168.1.64. Kemudian klik add dan muncul seperti itu. Sekarang kita beralih ke router yang kedua. Kita setting RIP-nya seperti yang tadi. Networknya kita masukkan 12.12.12.0. Kemudian kita klik add dan otomatis muncul seperti itu. Untuk yang kedua kita masukkan 23.23.23.0, kemudian kita klik add dan hasilnya muncul seperti itu. Untuk yang terakhir kita masukkan 192.168.1.254. Kita klik add lagi dan pada network address akan muncul seperti itu. Kemudian kita akan beralih pada router 3. Nah, router 3 ini memiliki 4 cabang, yaitu kepada router 1, router 2, server 1, dan server 2. Kita lanjut untuk men-setting RIP-nya. Pertama yang akan kita masukkan yaitu network dari 13.13.13.0. Kemudian kita klik add dan akan muncul seperti itu. Yang kedua, kita masukkan 23.23.23.0, lalu klik add dan muncul seperti itu. Yang ketiga, 33.33.33.0, kita klik add. Yang keempat, 43.43.43.0, kita klik add. Nah, sudah muncul semuanya. Setelah semuanya selesai, kita akan melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu memasukkan komen pada tiap router. Yang pertama pada router 1, kita klik CLI, kemudian kita masukkan, kita ketik no auto summary, kemudian kita enter, lalu kita ketik lagi version 2. Setelah itu kita akan beralih ke router 2. Kita klik CLI, kita masukkan no auto summary, lalu version 2. Oke, sudah selesai. Kita beralih ke router 3. Kita masukkan sama seperti tadi. Setelah itu kita akan men-setting router lagi.
kita klik router yang pertama, klik config. Pada bagian setting, kita klik save. Oke, lanjut pada router kedua, kita klik setting, kita klik save juga. Dan pada router ketiga, sama seperti tadi, tinggal klik save. Untuk selanjutnya, kita klik power cycle device untuk mereset semuanya. Kemudian akan muncul perintah seperti ini dan kita klik yes. Dan kemudian kita tunggu sampai semuanya terhubung. Oke, setelah semuanya terhubung, selanjutnya kita akan cek IP router pada masing-masing router. Dimulai dari router 1. Kita klik CLI, lalu kita masukkan show IP router. Dan kemudian akan muncul seperti itu. Dan di sini yang kita cari yaitu yang bagian R untuk menandakan command read tadi. Kemudian kita lanjut pada router 2, kita klik CLI dan kita masukkan show IP router dan muncul seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada R-nya. Langsung kita lanjut pada router 3, kita klik CLI dan kita masukkan show IP route. Dan di sini juga muncul R. Setelah kita mengecek semuanya, kemudian kita akan beralih ke simulasi. Kemudian klik edit filter. Pada IPv4 kita pastikan hanya IC/IP yang tercentang. Baik, langsung saja kita coba untuk mengirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Kemudian kita jalankan. Maaf, coba kita ulangi lagi. Kita kirim pesan ke PC1 dan PC2. Nah, biasanya pada percobaan pertama ARP belum bisa terbaca, jadi kita harus melakukan percobaan yang kedua. Oke, berhasil mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Kemudian kita coba dari PC1 ke PC3. Kita jalankan. Nah, ini ARP-nya masih belum terbaca, jadi kita coba lagi. Oke, pengiriman pesan dari PC1 ke PC3 berhasil dilakukan. Oke, untuk selanjutnya kita coba dari PC1 ke server 1. Baik, bisa kita ulangi sekali lagi. Oke, pengiriman pesan dari PC1 menuju server 1 telah berhasil. Nah, kita ulangi sekali lagi. Oke, pengiriman pesan dari PC1 ke server 2 berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC1.
pengiriman dari PC3 ke PC1 berhasil dilakukan. Kemudian kita lanjut dari PC3 ke PC2. Nah, ini juga berhasil. Kemudian lanjut dari PC3 ke server 1. Oke, percobaan berhasil. Untuk selanjutnya dari PC3 ke server 1. Dan berhasil juga. Lalu kita kirim pesan dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Oke, percobaan berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC1. Nah, sudah berhasil. Oke, lanjut dari server 1 ke PC2. Baik, ini juga berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC3. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan beralih ke mode real time. Kita klik PC1. Kemudian kita masuk ke command prompt. Kemudian kita cek jalur apabila PC1 akan mengirim pesan ke server. Jadi kita masukkan tracer dan masukkan IP server 1, yaitu 33.33.33.1. Nah, ini merupakan jalur atau rute apabila PC1 akan mengirim pesan ke server 1. Kemudian kita coba lagi dari PC1 ke server 2. Kita masukkan tracer dan IP dari server 2. Oke, ini adalah rute PC1 ke server 2. Dan yang terakhir kita coba dari PC1 menuju PC3. Kita masukkan tracer 192.168.1.25. Kemudian akan muncul seperti itu, dan itu merupakan rute dari PC1 jika ingin mengirim pesan ke PC3. Selanjutnya yang akan kita coba adalah apabila kita mematikan jalur dari router 1 ke router 3, maka apa yang akan terjadi pada pengiriman pesan yang melalui router 1 dan router 3. Jadi akan kita coba mematikan. Nah, jadi sudah mati. Selanjutnya kita tunggu sekitar 15-20 detik. Jadi nanti setelah kita tunggu, maka pengiriman pesan yang melalui router 1 dan router 3 akan secara otomatis melalui jalur yang lainnya, yaitu router 1 ke router 2. Kemudian dari router 2 akan dilanjutkan ke router 3 dan kemudian akan dikirimkan pesannya. Baik, akan kita coba lagi pada mode simulasi. Lalu kita akan coba mengirim pesan dari PC1 ke server 1. Oke, dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 2, lalu ke router 3, baru setelah itu ke server 1.
Dan proses kembalinya melalui router 3, router 2, router 1, dan kembali ke PC 1. Nah, jadi karena kita menggunakan routing dinamik, apabila salah satu jalur terputus, maka pesan akan dikirimkan melalui jalur yang lain. Nah, kita coba lagi untuk mengirim pesan dari PC 2 menuju server 1. Nah, pengiriman pesan dari PC 2 ke server 1 juga berhasil dilakukan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.